Nah kalau kayak gini mau diteruskan dan orang kayak gini kemudian mau dijadikan calon pemimpin gitu ya, kan negeri ini terancam sekali gitu. Negeri ini terancam menjadi negara yang bisa menghadirkan satu koruptor besar di dunia yang kemudian aman dari penindakan, aman dari proses hukum. Selamat sore para mantan, selamat sore untuk semua mantan-mantan kalian yang curhat ke orang yang salah. Akhirnya setelah dia curhat, kebongkarlah semua aib-aibnya. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita KPK yang curhat ke Mahfud MD. Curhat kok ke Mahfud MD gitu. Lawang udah jelas Mahfud MD ini track recordnya dia ini nggak ada takut-takutnya. Kalau bicara itu nggak ada saringan-saringannya, gas semua, nggak ada rem-remnya. Kok KPK malah curhat ke Mahfud MD gitu? Akhirnya kan kebongkar rahasianya selama ini bahwa ternyata selama ini KPK itu galau ketika menangani kasus Formula E. Karena ketika Anies dipanggil, ketika proses ini dilaksanakan gitu ya secara hukum, ternyata KPK merasa ditekan. KPK ini galau katanya. Karena selama proses kasus hukum Formula E, ini banyak orang mengait-ngaitkannya dengan politik gitu. Mengait-ngaitkan dengan jegal-menjegal gitu. Karena Anies sekarang sudah menjadi calon presiden. Lah aneh gitu kan. KPK ini kan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau nggak salah gitu ya, bukan komisi pencurhatan korupsi. Itu kan beda lagi gitu. Lah kok sekarang malah KPK curhat gitu. Kasus hukum kok diselesaikan dengan curhat, lah gimana ceritanya ini? Dan lagian gitu ya, KPK ini kan lembaga penegak hukum. Ngapain kemudian berpikir soal dampak politiknya? Ini kan KPK kan lembaga hukum gitu ya, lembaga penegak hukum. Tapi kok bertindak seperti partai politik gitu. Yang mempertimbangkan aspek-aspek politik ketika tindakan itu dilakukan. Ya sekalian aja KPK jadi partai politik gitu. Besok daftar ke KPU tuh, bikin caleg. Ya mestinya proses penegakan hukum di Indonesia itu ya nggak peduli dengan dampak politik kepada orang yang ditindak atau kepada partai-partai tertentu gitu. Kalau memang mau ada kasus hukum, kalau memang mau ditindak ya tindak aja gitu. Ngapain ragu-ragu sampai kemudian curhat ke Mahfud MD? Itu kan jadi sama kayak apa ya, lembaga hukum tapi mikirin lembaga penegak hukum tapi mikirin soal dampak politik. Kan nggak nyambung gitu. Apalagi kemudian terlihat takut-takut atau ragu-ragu. Kalau KPK sudah ragu-ragu, takut-takut kayak gini, ya ngapain masih jadi KPK? Ubah nama aja atau sekalian bubar gitu. Karena ini ibarat pebalap yang udah takut dengan bisingnya knalpot. Sudah takut masuk sirkuit gitu. Ya ngapain masih jadi pembalap gitu, pensiun lah. Dan lagian kasus Formula E ini sebenarnya sederhana sebenarnya gitu ya. Kita cuma butuh kejelasan aja kok. Ada nggak kasus hukumnya? Ada nggak kesalahan-kesalahan prosedur yang dilakukan sama Anies Baswedan dan Pemprov DKI misalkan? Ya jelaskan aja. Karena salah satu yang sudah mencuat ke publik, yang ini sudah diketahui oleh banyak orang, kasus Formula E ini soal transparansi aja sebenarnya gitu. Ketika pembayaran fee Formula E gitu ya, yang sebesar 180 miliar rupiah, itu kan waktu itu pembayarannya sebelum APBD-nya disahkan atau cair. Nah, Anies sudah melakukan langkah lebih dulu dengan cara hutang kepada Bank DKI. Jadi dia utang kepada Bank DKI 180 miliar, kemudian uang ini dibayarkan untuk komitmen Formula E. Padahal APBD belum disahkan. Nah ini bagi banyak orang, bagi saya pribadi, ini kesalahan prosedur gitu. Ini kesewenang-wenangan. Karena akhirnya APBD itu harus disahkan sesuai dengan keinginan Anies. Kan ini nggak boleh dilakukan mestinya gitu ya. Ya tapi KPK kan lebih tahu soal ini. Nah ini perlu dijelaskan, boleh nggak
tindakan-tindakan seperti ini dilakukan. Atau malah sebenarnya ini boleh-boleh saja. Kalau ini dibolehkan, ya maka jangan heran kalau ke depan kepala-kepala daerah yang lain itu melakukan tindakan yang sama gitu. Misalkan tiba-tiba Gubernur Jawa Timur ngundang Bruno Mars atau Britney Spears atau Jessie J gitu ya, atau Justin Bieber gitu ya. Terus kemudian bikin konser UMKM habis 100 miliar misalkan. Nanti masyarakat bisa masuk secara gratis atau tiketnya dikasih gratis, dibeli sama partai misalkan gitu ya. Terus nggak ada keuntungannya dari event ini. Tapi proses pembayarannya, uangnya itu menggunakan hutang dari bank daerah misalkan. Jadi Gubernur Jawa Timur ngutang dulu ke bank daerah untuk bayar bayarannya Bruno Mars atau siapapun pemusik internasional gitu ya. Terus nanti APBD harus disahkan sesuai dengan ketentuannya gitu. Kalau memang sudah bayar 100 miliar, maka APBD harus 100 miliar tuh. Karena kalau cuma APBD-nya disahkan 50 miliar, nggak sesuai. Nanti Pemprov nggak bisa bayar utang. Nah ini kan harus dijelaskan gitu. Boleh nggak ini dilakukan sama orang lain misalkan. Kalau Anies ini dibiarkan, tidak diproses hukum, tidak ada kejelasan, maka jangan heran kalau kepala-kepala daerah yang lain nantinya akan membuat event atau acara yang sama sekali nggak menguntungkan kepada pemerintah setempat, tapi acaranya heboh gitu ya, meriah gitu. Kemudian disaksikan oleh banyak politisi-politisi terdekat misalkan. Ini harus dijelaskan nih. Nah KPK kenapa nggak mau menjelaskan ini? Kenapa kemudian malah memilih curhat kepada Mahfud MD? Ya saya nggak tahu juga apakah ini dibolehkan atau enggak gitu. Dalam pandangan saya ini nggak boleh. Nah menurut KPK kayak gimana gitu? Karena dalam pandangan saya, dalam komentar banyak orang, para politisi, pejabat-pejabat di DPRD Jakarta, itu kan syarat untuk melakukan pinjaman dari Pemprov kepada bank daerah itu kan harus berdasarkan program yang sudah berjalan, bukan program yang belum terlaksana. Nah Formula E ini kan belum terlaksana tapi sudah ngutang duluan gitu. Ini kesalahan bagi banyak orang gitu. Dalam pandangan banyak orang ini kesalahan. Nah inilah yang harus diselesaikan atau dikelirkan sama KPK. Nah kalau KPK kemudian merasa bahwa ada tekanan gitu ya, ada rame-rame dan sebagainya gitu ya. Saya terus terang coba merenung dan mencari tahu dari kejadian ini gitu ya, dari ketika Anies itu dipanggil sama KPK atau diperiksa sama KPK, karena sudah beberapa kali kan dipanggil sama KPK gitu ya, untuk DP 0 rupiah juga dipanggil, untuk Formula E juga dipanggil. Jadi ya Anies ini emang banyak kasusnya sebenarnya gitu. Jadi dari sini saya kemudian merenung gitu, ketika Anies itu dipanggil sebenarnya yang rame itu siapa sih? Kalau masyarakat rame kayaknya kok enggak gitu ya. Bahwa ada demonstrasi iya, tapi dikit banget gitu. Dan itu biasa aja. Dulu politisi yang lain juga, Anas Urbaningrum juga ada tuh yang rame-rame, ada juga yang demo-demo gitu ya. Tapi kan tetap aja akhirnya dilaksanakan, ditangkap dan kemudian dipenjara. Nah kenapa Anies kemudian menjadi pengecualian? Kenapa KPK kemudian jadi takut dengan tekanan massa yang sebenarnya nggak seberapa? Kenapa gitu? Jadi setelah saya coba renungkan, kayaknya bukan soal masalah tekanan massa ini gitu. Kayaknya ini tekanan para elit, tekanan para oligarki gitu ya. Yang bisa mengendalikan KPK, yang bisa menekan atau nakut-nakutin KPK, sehingga sampai sekarang kasus Formula E itu jadi nggak jelas ujungnya gitu, nggak jelas kesimpulannya seperti apa. Nah pertanyaan saya sebagai warga biasa, siapa yang nekan KPK gitu? Kan nggak mungkin saya misalkan nekan KPK, nggak mungkin lah. Saya ini siapa gitu? Ya pasti para elit, para orang-orang yang punya kekuasaan gitu ya, orang yang punya power kebijakan, power keuangan misalkan. Dan itu harus dijelaskan gitu. Siapa ini orang yang nekan KPK? Ya pasti orang yang punya kaitannya dengan Anies misalkan. Orang yang selama ini mendukung Anies misalkan. Atau partai-partai yang mendukung Anies. Ya pastilah. Ya kalau partai yang nggak dukung Anies, ngapain dia nekan KPK supaya nggak diproses? Kan nggak masuk akal gitu. Ngapain Pak Jokowi kemudian, KPK, kamu jangan proses Anies ya? Kan nggak mungkin gitu. Ngapain gitu? Apa kepentingannya Pak Jokowi? Kan nggak ada gitu. Jadi orang yang bisa menekan KPK dari tingkat elit atau partai politik, pasti ya partai yang mendukung Anies gitu. Bukan partai yang nggak ngedukung.
Nah pertanyaannya ini perlu dijelaskan lagi, dikelirkan aja gitu. Siapa yang bikin rame-rame itu? KPK terbuka aja lah gitu. Ngapain takut-takut? Lawang saya aja nggak takut gitu, masa KPK takut? Apa perlu saya ajak wawancara supaya terbuka? Gitu ya. Ngapain takut sama oligarki, sama partai atau sama pendukung Anies gitu? Kalian kan lembaga penegak hukum, ngapain takut gitu? Jadi sampai di sini saya menyimpulkan kegalauan KPK ini adalah kegalauan karena berdasarkan tekanan elit gitu. Nah cuma pertanyaannya elit yang mana kita nggak tahu. Apakah elit dari oligarki yang menjadi pengurus inti partai yang dalam hal ini terkait kasus korupsi BTS misalkan, pembangunan tower atau BTS, ataukah elit yang selama ini mendapatkan uang 1 triliun yang dibuktikan oleh PPATK, ada aliran dana lingkungan hidup misalkan, atau oligarki yang mana gitu, yang menekan KPK. Karena kebetulan yang saya sebutkan tadi semuanya dukung Anies. Baik yang oligarki koruptor BTS dan oligarki koruptor uang lingkungan, sama-sama tuh, sama-sama 1 triliun juga yang ditemukan gitu ya. Jadi KPK harus menjelaskan aja gitu, karena ini sudah menjadi pemberitaan dan konsumsi publik, ya jelaskan aja siapa yang menekan dan kemudian bikin rame-rame itu gitu. Kalau ini nggak dijelaskan ya kasihan negeri ini gitu. Masa lembaga penegak hukumnya takut sama oligarki, takut sama pelindung koruptor? Apa kata dunia gitu? Malu-maluin gitu. Ini ada calon koruptor gitu ya, mau diproses tapi punya backup yang kuat gitu. Punya backup oligarki, punya backup elit politik. Ya kalau praktek-praktek ini terus dilanjutkan dan KPK terus seperti ini, ya kasihan gitu. Kasihan negeri ini. Karena nantinya ini akan terbentuk pola yang sama gitu. Orang bisa korupsi selama punya backing yang kuat, misalkan selama KPK-nya nggak berani untuk proses. Ya kalau ini tetap dilanjutkan dan nggak ada penyelesaian terkait curhat KPK kepada Mahfud MD ini, maka akan selamanya negeri ini akan kayak gini gitu. Tapi ya itulah realitas KPK. Cerita atau curhat ke Mahfud MD itu hanya sebagai konfirmasi aja gitu. Sebelumnya kita udah curiga sih bahwa KPK itu emang ada masalah luar biasa dan kita nggak tahu apa masalahnya gitu. Karena kalau kita ngelihat dari beberapa penangkapan yang ditangani oleh KPK itu memang aneh gitu. Ada orang kepala daerah misalkan ditangkap ketika dia tidur, jam 1 dini hari ditangkap misalkan. Terus kemudian dibohongin, diajak untuk ke Jakarta katanya menjadi saksi karena ada anak buahnya yang tertangkap gitu. Tapi ketika sampai ke Jakarta malah ditetapkan sebagai OTT, operasi tangkap tangan, padahal operasi tangkap tidur. Dan nggak cuma sekali gitu. Di Bogor, di kepala daerah Bogor juga kayaknya kurang lebih sama gitu. KPK nangkepnya jam 3 dini hari. Orang lagi tidur ditangkap, terus kemudian diklaim sebagai OTT. Nah, dari proses penangkapan yang aneh ini gitu ya, ditambah dengan curhat KPK kepada Mahfud MD, ini kan semakin menunjukkan bahwa dia ini tebang pilih KPK ini gitu. Beraninya kepada kepala daerah yang nggak punya backingan gitu ya, meskipun dari partai-partai yang kuat, tapi kalau nggak ada backingan langsung tangkep gitu. Tapi kepada calon koruptor yang punya backing kuat, punya dukungan oligarki yang banyak gitu ya, ini dibiarkan. ya bagi saya aneh gitu. Apa coba alasan KPK takut sama Anies apa coba? Anies itu sekarang kan baru bakal calon presiden, baru bakal. Memang PKS, Demokrat sudah menyatakan dukungan. Tapi kan mereka belum deklarasi bersama gitu. Mereka belum tanda tangan, belum siap untuk daftar ke KPU, belum. Itu baru secara lisan aja dukungan gitu. Iya ada dukungan memang. Tapi kan dukungannya juga terpisah tuh. Demokrat sendiri, PKS sendiri, ya Nasdem sendiri gitu. Masih terpisah. Dan Anies sampai sekarang ketika dia diajak untuk keliling gitu ya ke daerah, itu masih Nasdem sendirian tuh. Jadi masih bakal calon orang ini. Nah pertanyaannya kenapa KPK kemudian setakut itu kepada Anies gitu? Kenapa? Apakah ada elit yang memang selama ini mampu untuk mengendalikan KPK? Atau jangan-jangan, wah jangan gitu ya.
Ya bagi saya ini adalah sebuah alarm yang berbahaya sekali bagi negeri ini gitu, karena Anies kan baru bakal calon tapi sudah ditakuti kayak gini. Apalagi kalau misalkan jadi pemimpin, misalkan naudzubillah min dzalik. Ya KPK jadi tambah takut gitu. Nah kalau KPK-nya takut, lembaga penegak hukumnya takut, maka orang yang bersangkutan, yang punya kuasa akan semena-mena dan melakukan tindakan korupsi yang ya suka-suka dia gitu. Dan itu sudah terjadi di Jakarta sebenarnya gitu ya. Di Jakarta kan sebenarnya ada banyak sekali kasus kelebihan bayar. Itu yang ketahuan gitu. Yang nggak ketahuan ya korupsi, tapi nggak ketahuan. Yang ketahuan kelebihan bayar karena kemudian dibalikin duitnya. Nah kalau kayak gini mau diteruskan dan orang kayak gini kemudian mau dijadikan calon pemimpin gitu ya, kan negeri ini terancam sekali gitu. Negeri ini terancam menjadi negara yang bisa menghadirkan satu koruptor besar di dunia yang kemudian aman dari penindakan, aman dari proses hukum. Karena semuanya takut ke dia gitu. Dan saya juga nggak ngerti apa kesaktian Anies gitu, karena di kasus Formula E di Jakarta sebenarnya sudah mulai terlihat tuh. Ketika Formula E itu dipertanyakan di DPRD, Anies bukannya menjawab, bukannya datang ke DPRD, tapi malah mengundang makan malam semua partai kecuali PDI Perjuangan dan PSI. Ini kan menunjukkan adanya contoh orang yang merasa berkuasa dan kemudian dia nggak mau tahu, pokoknya ini harus selesai dan ini nggak boleh dipertanyakan. Kan otoriter, korup sekali gitu ya. Nggak mau terbuka, nggak mau transparan. Ini apa-apaan gitu. Tapi orang yang kayak gini malah didukung sebagai calon presiden. Apa jangan-jangan partai-partai pendukungnya juga ya kayak gitu ya, partai-partai korup gitu ya. Ya karena kalau kita ngelihat dari 3 partai itu kan memang ini partai-partai pemecah rekor korupsi di Indonesia nih. Yang 2 misalkan sama-sama partai politik yang ketua umumnya pernah ditangkap sama KPK. 2 nih. Sementara partai yang satunya masih on the way nih. Tapi kasusnya sekarang sudah banyak gitu. Kasusnya sudah ada di Kejaksaan Agung. Yaitu proyek BTS senilai 28 triliun yang sampai sekarang katanya merugikan negara sampai 1 triliun sejauh ini dan sedang ditindaklanjuti, ditelusuri terkait tindak pidana pencucian uang. Sementara satu lagi dari partai yang sama di Kementerian Lingkungan Hidup juga terjadi kasus korupsi gitu, karena PPATK menemukan uang 1 triliun yang mengalir ke partai politik. Ya partainya pasti partai menteri itulah gitu ya. Masa menterinya dari NAS, masa uangnya ngalir ke partai lain, kan nggak mungkin gitu ya. Ya pasti ya partai yang itu juga. Apakah ini tujuan dari 3 partai ini mendukung Anies gitu, supaya terjadi korupsi besar-besaran dan kemudian KPK nggak berani untuk mengusut? Atau kayak gimana gitu? Ya ini harus dijelaskan gitu, karena ini sudah menjadi konsumsi publik, ya KPK harus terbuka juga gitu. Mahfud MD sudah menjelaskan, silahkan sekarang KPK menanggapi. Siapa oligarki, siapa orang yang bikin rame-rame itu? Siapa elit yang bisa menekan KPK? Siapa ya orang yang mempermasalahkan ketika Anies mau diproses, ada orang nggak terima? Jelaskan. Kita pasti dukung gitu. Tapi kalau kalian nggak mau jelaskan, kalian nggak mau terbuka, maka selamanya kita akan mempertanyakan ini. Jadi ya saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.